Halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Perkenalkan, nama saya Andreas Velantoni, kelas 3CA dari SMK Negeri 2 Banjarmasin. Kali ini kita akan mempresentasikan komunikasi audio ya, dari komunikasi layanan jaringan. Yang pertama, informasi tentang komunikasi audio. Pengertian komunikasi audio. Komunikasi audio adalah komunikasi yang terjadi antar sistem dalam bentuk suara yang ditransmisikan ke dalam bentuk jaringan. Oke. Biasanya terjadi dalam dua perangkat, yang diantara perangkat satu dengan perangkat lainnya saling terhubung oleh jaringan, baik jaringan lokal maupun luar. B. Sejarah komunikasi audio. Pada tahun 1844, Morse mengirim berita lewat kawat dari Baltimore ke Washington, maka dikenallah teknologi yang dinamakan telegraf. Kemudian pada tahun 1875, Alexander Graham Bell melakukan percakapan lewat telepon sebagai temuan baru di bidang komunikasi suara. Kemudian pada tahun 1895 ditemukanlah radio oleh Marconi. Setelah ditemukannya radio, kemudian mulai ditemukan alat perekam suara oleh Thomas Edison, yaitu dikenal dengan fonograf. Perangkat komunikasi audio codec melakukan fungsi kompresi sinyal atau untuk penghematan bandwidth. Audio controller merupakan fungsi kontrol terhadap pengaruh akustik yang tidak dikehendaki dari speaker terhadap mikrofon seperti suara mencuit, echo, dan lain-lain. Mikrofon dan speaker merupakan perangkat input atau output dalam sistem audio, sedangkan komunikasi audio adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan lambang verbal atau bahasa yang disampaikan secara latin. Jenis-jenis komunikasi audio. Komunikasi audio dibagi menjadi 4, yaitu audio streaming. Adalah jenis audio yang diputar di internet. Hal itu tentu berbeda dengan di-download atau disimpan terlebih dahulu baru diputar. Contohnya adalah YouTube, Joox, Spotify, dan lain-lain. Audiovisual adalah perangkat sound system yang dilengkapi dengan penampilan gambar. Biasanya digunakan untuk presentasi, home theater, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Ketiga, audio respon adalah suara yang dihasilkan sistem, baik itu komputer maupun perangkat lainnya. Hal ini terjadi karena output suara yang dihasilkan itu berasal dari input tertentu. Misalnya itu di gambar itu ada mixer, laptop, dan headset ya. Pastinya akan terdengar suara yang sangat jernih ya bila musik dimasukkan ke dalam mixer. Keempat, audio oscillator. Audio oscillator adalah produk dari perusahaan Hewlett-Packard. Produk ini digunakan oleh Walt Disney Studio dalam pembuatan filmnya. Oke. Jenis-jenis format komunikasi audio. Yang pertama adalah MP3 atau MPEG. MP3 awalnya dikembangkan di Jerman, Fraunhofer Institute, dan berbasis format MPEG. MP3 merupakan format algoritma audio lossy compression yang dapat mengurangi ukuran file sehingga menjadikan format audio yang paling digemari saat ini. Kedua, audio interchange file format atau AIFF dan AIF. AIFF dan AIFC dikembangkan oleh Apple dan Macintosh dan platform Unix. Dalam AIFF dan AIFC, format file yang digunakan tidak dapat dikompres. Ketiga, OGG dan juga OGG 4B. OGG dikembangkan oleh Keep.org Foundation.
OGG merupakan format dari komunikasi audio gratis yang dirancang untuk streaming dan penyimpanan yang sangat efisien. Sedangkan OGG for Biz merupakan kodek audio gratis. Keempat, WAV. WAV adalah standar audio yang dikembangkan oleh Microsoft IBM. Yang kelima, AAC atau Advanced Audio Codec dikembangkan oleh Motion Picture Expert Group. Keenam, WMA atau Windows Media Audio yang dikembangkan oleh Microsoft dan untuk menyaingi MP3. WMA berbentuk kodek untuk lossy compression. 7. Rel Audio merupakan sebuah kodek audio yang dikembangkan oleh Rel Network pada tahun 1995. Seperti di gambar, itu adalah nama-nama format file audio. Lanjut, contoh komunikasi dalam dunia nyata: telepon genggam atau handphone. Handphone atau telepon genggam adalah alat komunikasi nirkabel yang memungkinkan penggunanya membuat panggilan telepon atau menerima panggilan telepon dan mengirim atau menerima pesan teks. Sebagai media komunikasi modern, telepon genggam atau handphone juga memiliki beberapa fitur lain seperti perambahan web, aplikasi, dan lain-lain. Kedua, internet. Menurut KBBI, internet atau Interconnected Network adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer atau organisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Gambar teknis, bagaimana alur kerja, bagaimana komunikasi audio bisa terjadi dari input sampai output. Nah, di sini ada gambar ya, sistem kerja tape recorder ya. Prinsip kerjanya mulai dari pertama adalah mikrofon masuk ke input amplifier channel 1 channel 2, kemudian dibiaskan ke osilator ke channel 1 channel 2, kemudian dilanjut ke record amplifier ke supply rail dan take up rail, disambungkan ke RS penghapus kepala, record kepala, dan playback kepala. Kemudian dilanjutkan ke output amplifier ke channel 1 channel 2, kemudian dikeluarkan lewat speaker. Gambar sebelah adalah tape recorder zaman dulu. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata maupun kurang jelas gitu ya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.